Terpidana kasus Vina Cirebon sampai disiram air panas agar mengaku. Derita Sudirman, terpidana kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, disebut disiksa penyidik agar mengaku terlibat. Bahkan, penyiksaan yang dialami Sudirman terbilang cukup sadis, mulai dari ditembak peluru karet di punggung, dilempari batu hingga disiram air panas. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Kuasa hukum Sudirman, Titin Prialianti mengungkap, saat Sudirman tiba di Polda Jabar, ia tidak pernah mengakui membunuh Vina dan Eki. Tapi pada pukul 4 waktu Indonesia Barat subuh Sudirman dilempar pakai batu, akhirnya terpaksa apa yang mereka inginkan, mengaku membunuh, kata Titin usai menjenguk Sudirman, dikutip dari akun TikToknya, Titin Prialianti, Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Bukan cuma itu, Sudirman juga mengaku disiram air panas saat di Polda Jabar. Dia diinterogasi, sampai pukul 4 waktu Indonesia Barat dia ngomong tidak melakukan, tapi saat dilakukan kekerasan dia tidak tahan, dia disiram air panas, kata Titin Prialianti. Keterangan serupa juga disampaikan kakak Sudirman, Benny Indrayana. Menurut Benny, Sudirman rupanya sudah berusaha untuk tidak menuruti mengaku terlibat kasus Vina Cirebon. Setiap membantah tak terlibat kasus Vina Cirebon, Sudirman selalu mendapat balasan dari penyidik. Akibatnya kini Sudirman bahkan masih merasakan sakit akibat tak mau menuruti mengaku terlibat kasus Vina Cirebon. Sudirman menjadi saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon. Polisi berpegang pada kesaksian Sudirman yang mengaku terlibat kasus Vina Cirebon. Sudirman juga mengaku kenal hingga Peggy Setiawan sempat ditetapkan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Menurut kakaknya, Benny Indrayana, Sudirman sebenarnya sudah bersaksi seperti terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Tapi Sudirman terpaksa menuruti untuk mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Tekanan bilangnya, kata Benny ke Deddy Mulyadi. Bahkan saat polisi menangkap Peggy Setiawan pun, Sudirman masih tetap mendapat penyiksaan. Dari lapas ke Polda ada perlakuan gitu. Bilangnya tekanan terus, katanya. Karena mentalnya yang lemah, menurut Benny, Sudirman pun mau tak mau menuruti untuk mengaku terlibat kasus Vina Cirebon. Lemah, mental, badannya kecil, kata Benny, Sudirman bahkan sampai ditembak menggunakan peluru karet. Walhasil kini Sudirman masih sering merasakan sakit. Punggungnya sakit, saya gak tega. Gak bisa duduk lama, tidur pun gak bisa, kata Benny. Setiap 3 jam sekali Sudirman harus mengubah posisinya. Dia bahkan harus tidur dalam posisi duduk gara-gara sakit akibat ditembak peluru karet. Gak kuat lama, jadi duduk sambil tidur merem. Jadi gak bisa lama, harus dibawa duduk, kata Benny Indrayana. Kisah terpidana kasus Vina Cirebon, tembakan peluru karet masih membekas. Satu di antara terpidana kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Sudirman, ternyata mengalami penyiksaan yang cukup parah pada saat penangkapan. Bahkan, penyiksaan yang dialaminya, agar ia mengaku terlibat dalam kasus kematian Vina Cirebon, tersebut masih membekas hingga kini. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Benny Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, satu di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Mengeluhkan punggung bagian belakang sakit, kata Titin Prialianti.
Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Dia tidak bisa duduk terlalu lama, katanya. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Dia cerita itu ditembak pakai peluru karet di belakang punggungnya waktu di Polres Cirebon. Dia banyak cerita itu, kata Titin Prialianti. Benny juga ayah dan ibunya sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Kemarin keluarganya tengokin belakangnya. Ditanya, kenapa ini ada bekas cekungan, kata Titin Prialianti. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Tidur juga gak bisa terlalu lama, miring ke sini sakit, terlentang terlalu lama sakit gitu, kata Titin Prialianti. Sebelumnya Ibtu Rudiana telah membantah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, tidak disiksa, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana juga mengaku memiliki dokumentasi kondisi terpidana kasus Vina Cirebon saat diserahkan ke bagian Reskrim Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Reskrim posisi masih utuh. Kami foto ada dokumentasinya. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Terungkap lokasi Sudirman disembunyikan selama kasus Vina Cirebon. Akhirnya terungkap tempat Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon disembunyikan. Rupanya Sudirman disembunyikan di lokasi yang jarang ditempati dan tidak diketahui oleh terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Tempat persembunyian Sudirman diungkap langsung oleh pengacaranya, Titin Prialianti. Titin bersama Benny Indrayana dan ayah ibunya sudah berhasil bertemu Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon. Kini Sudirman sudah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Sebenarnya menurut Titin Prialianti, Sudirman sudah dikembalikan ke Lapas Bancai sejak tanggal 15 Agustus tahun 2024. Titin mengatakan bahwa selama ini Sudirman tidak ditempatkan di hotel. Dia dari tanggal 15, selama ini di Polda Jabar bukan di hotel, kata Titin Prialianti saat ditelepon pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Titin mengungkap selama ini, Sudirman disembunyikan polisi di tempat tersembunyi. Menurut Titin, Sudirman ditempatkan di tahanan wanita. Dia ada di tahanan wanita PPA, disimpannya dipisahkannya di situ, makanya tidak diketahui, katanya. Sebab kata Titin, tahanan wanita jarang diisi sehingga Sudirman ditempatkan di sana. Kalau tahanan wanita kan jarang dipakai, makanya dia di situ, katanya. Selama ini beredar kabar bahwa Sudirman mendapat fasilitas mewah karena menjadi saksi kunci kasus Vina Cirebon. Bahkan tersebar kabar Sudirman menginap di hotel mewah. Namun kata Titin justru AF yang selama ini ditempatkan di hotel. Yang tinggal di hotel itu si AF, kata Titin Prialianti. Kabar ini dikuatkan dengan pernyataan kakaknya, Benny Indrayana yang mendapat WhatsApp atas nama Sudirman. Dalam chatnya disebut bahwa Sudirman kini sudah nyaman. Tapi faktanya kata Titin, justru bukan Sudirman yang mengirim chat tersebut. Kamu itu ngomong nyaman kamu wah gitu gak? Dia malah gak tahu. Kata Titin Prialianti, Sudirman mengatakan bahwa bukan dirinya yang mengirim chat WhatsApp pada Benny. Bukan, kata Sudirman main handphone juga gak ngerti. Bukan Sudirman, penyidik, kata Titin Prialianti. Sebelumnya Deddy Mulyadi menduga Sudirman telah mendapat kenyamanan hingga tak kembali bersama 6 terpidana kasus Vina yang lain. Kayaknya Sudirman enak kayaknya sekarang ya. Kayaknya tempatnya bagus Sudirman mah, beda, kata Deddy Mulyadi. Saking nyamannya, Deddy Mulyadi menduga Sudirman tidak akan dikembalikan ke Lapas Cirebon. Atau Sudirman udah nyaman mungkin gak akan pulang lagi. Ngapain lagi dicari keluarganya kan sudah nyaman, kata Deddy Mulyadi. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman mendapat fasilitas kamar dan tempat tidur yang bagus, handphone sampai uang. Tempat tidurnya bagus Sudirman mah. Pakai handphone bagus, punya uang, wajahnya juga glowing sekarang. Lebih glowing dibanding kamu, kata Deddy Mulyadi. Ex-Kapolda sebut saksi kasus Vina Cirebon tak pernah diperiksa. Mantan Kabareskrim, Komjen Purn Susno Duaji, mempertanyakan orang-orang yang tak percaya atas kesaksian sejumlah saksi baru dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki. Menurut Susno Duaji, para saksi tersebut baru muncul lantaran pada kejadian 8 tahun silam, mereka tak pernah diperiksa penyidik.
Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana soal kemunculan saksi baru dalam kasus Vina Cirebon turut mengundang perhatian mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji. Bahkan Susno Duaji memberikan sindiran menohok kepada kuasa hukum Ibtu Rudiana bernama Pitra Romadoni tersebut. Kubu Ibtu Rudiana masih meyakini bahwa Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Kecuali sengaja menyisihkan mereka, tidak dipakai sebagai saksi karena ada tujuan tertentu. Tapi semoga karena abai saja aparat itu, kurang teliti, jelas Susno dikutip dari YouTube Susno Duaji Channel, Senin. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Ini pertanyaan Gob ***K, kata Susno Duaji. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Saksi itu kan tidak mungkin muncul sendiri minta diperiksa, tapi sekarang muncul sekarang sukarela. Kalau dulu aparat yang harus cari mereka, tegasnya. Susno pun heran kenapa para saksi yang muncul saat ini dulu tidak diperiksa oleh penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Gak tahu saya kenapa gak diperiksa, kalau diperiksa tamatlah riwayatnya ini, pungkasnya.